dengan Jadi ya alhamdulillah acara tahlilan 7 hari wafatnya Ibu Titi Puspa ini memang apa ya memang harusan untuk tahlilan, tapi itu lebih kami utamakan untuk teman-teman, khususnya ya teman-teman media yang istilahnya ya menanyakan hari ketujuh gimana. Dan memang saya juga apa ya, karena saya terlalu amazing gitu 7 hari ini melihat media sosial itu sepertinya kayaknya orang Indonesia tuh sebetulnya pujangga loh, sebetulnya sastrawan loh, karena mereka bisa mengeluarkan narasi-narasi yang begitu indah yang saya jarang lihat di medsos ya, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Ya saya di TikTok sih yang lebih banyak, tapi kemudian juga ada yang ngejapri saya dari temennya, ada sajak, ada lagu, dan lagunya itu saya sih yakin itu pembuatnya adalah milenial, dan kemudian bahasanya itu tingkat tinggi lah gitu ya. Saya sampai terharu. Jadi saya berpikir ini mungkin dia kalau ke pacarnya aja nggak segini sih gitu. Dia kalau ke pacarnya nggak segini ini. Dan saya kemudian berpikir, aku suka ngomong sama ibuku, Mam, ya sebetulnya bibit langit apa sih yang kau tanam sehingga kami anak cucumu menuai kalau menurut aku ini tsunami yang kasih sayang. Dan saya bayangkan mudah-mudahan 7 hari itu berlangsung naskah-naskah atau narasi-narasi positif indah yang kayak mau ke langit gitu, itu mudah-mudahan menghapus hoax. Kan tadi kalau kata Pak Ustadz kan, sebisa mungkin posting yang baik. Jadi saya berpikir netizen Indonesia baik-baik kok, pinter-pinter kok, mereka seperti sastrawan, nulisnya wah bukan main. Saya nggak hafal sih, teman, ada di HP saya. Sampai nggak bisa ngomong, aku speechless. Tapi dengan berpakaian putih-putih dress code itu seperti apa sih Bun? Ya sebetulnya ini keinginan ibu saya sejak 5 tahun lalu. Dia selalu ngomong, kadang-kadang aku nggak nanya gitu, tapi dia, Mbak, nanti kalau aku mati teman-teman yang datang mesti putih ya, aku nggak suka hitam. Jadi maksudnya dia mau supaya yang memang sedih, tapi dia nggak mau membuat teman-temannya sedih terus-menerus gitu. Jadi ya ikhlaskan, kemudian go on, kemudian maju terus, karena memang yang diinginkan oleh ibu saya itu adalah mencintai negeri ini dengan semangat dan tenaga. Khususnya dia berpesan, dia nitip anak-anak, dan memang terlalu banyak ya panutan yang saya harus pelajari. Saya 65 tahun umur saya, tapi rasanya saya belum hatam mempelajari budi baiknya dia, aktivitasnya dia, tutur katanya dia. Kemudian satu ini loh, dia itu berani berkorban untuk menolong orang dalam rangka memanusiakan manusia, khususnya manusia yang lagi berjuang untuk hak hidupnya. Apalagi kalau sama-sama dari orang desa, karena dia juga orang kampung, dia ngerasain. Ya contohnya ya seperti cerita Titi Puspa Inul itu sebetulnya baru kemarin nih saya berpikir itu sebetulnya cerita naskahnya ditulis oleh Tuhan, pelakonnya adalah Titi Puspa sama Inul, tapi message-nya itu adalah yaitu tadi memanusiakan manusia, humanitarian, ya kayaknya kalau saya lihat sih pengorbanannya dia lumayan, bukan main sih. Makanya saya bilang sama Inul, Nol, ibu saya tuh membela kamu
melebihi dari dia ngebela anak-anaknya loh. Tapi saya tidak mau melihat dari sisi jealousnya, karena saya melihat bahwasanya ibu saya itu melakukan ini sebagai contoh, juga dicontoh oleh anak cucu saya, bahwasanya demikianlah manusia sejelek-jeleknya itu harus yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, seperti Inul bilang, kalau Eyang bicara tuh sebetulnya nggak cuma teori, praktikal. Nah, silakan tanya sendiri praktikalnya itu seperti apa. Saya kadang-kadang dengar dari Inul, saya segitunya gitu. Ya nggak tahu, yang memang adanya begitu. Jadi saya lama-lama berpikir gini, kita nggak pernah tahu loh, Tuhan itu memasang malaikat tak bersayap tuh di mana? Apa itu di ibu saya? Apa itu di Inul? Di luar dari kita melihat profesi mereka ya, tapi mereka lakon dan mereka memang juga harus yang menjadi storyteller. Karena sampai sekarang kan Inul bercerita ya tentang hubungan dua manusia yang dipenuhi dengan cinta. Cinta di sini bukan cinta blue ya, cinta istilahnya kasih sayang. Nah, dia teruskan ke orang-orang. Jadi istilahnya ini mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk generasi muda yang selalu melihat orang berantem, orang kata-kataan, orang hoax, orang dan lain sebagainya gitu. Nah, terus satu lagi yang saya lihat, ibu saya itu ya kan kisah cintanya kan 3 kali gagal gitu ya, tapi dia jadikan kegagalan itu sebuah tantangan. Bahkan ada satu yang dia jadikan itu inspirasi dia untuk membuat lagu cinta. Salah satunya liriknya kau bercumbu di depanku. That is a true story. Nah, maksudku gini loh, anak-anak muda sekarang ini kan kalau putus cinta kan langsung posting. Jadi maksudnya janganlah aibmu kau umbar. Ya seperti Eyang juga putus cinta, patah hati, tapi kemudian dia rubah tantangan itu menjadi kesempatan. Bahkan dia berterima kasih kepada 3 suaminya karena sudah berada di skenario kehidupannya dia, episode kehidupannya dia. Ya nggak apa-apa kamu nyakitin, tapi istilahnya itu ternyata memancing inspirasinya dia untuk bisa menulis. Bu Titi, ini kan bisa dikatakan barang-barang peninggalannya seperti apa ya? Di museum kan pasti banyak barang-barang peninggalan ya. Nah gini, mungkin kalau ya alhamdulillah sih memang alhamdulillah. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus mengerti ya tentang masalah royalti. Kita bukan memasalahkan royalti di segi ekonominya, tapi kalian mesti menghargai ciptaan dia. Itu loh yang istilahnya kita masuk ke zona royalti dalam rangka kita melestarikan, menjaga ciptaannya dia. Karena kreasi itu kan tidak semua orang bisa. Gitu loh. Itu menurut saya yang ngarang tuh mesti an extraordinary person. Jadi kalau menurut saya dia tuh ya extraordinary. Karena dia nggak sekolah, dia nggak bisa nulis note, dia nggak bisa menggunakan alat musik. Ya itu adanya itu gitu. Jadi dan dia orang kampung banget. Tapi royaltinya sampai sekarang masih lancar nggak sih? Apa? Titik maksudnya royalti dari MTV? Lancar, alhamdulillah. Ya kita ikuti saja peraturan yang ada di negeri ini. Ya, kan negeri ini juga sedang berusaha untuk menengahi, istilahnya untuk membantu agar semua itu tidak double standar. Jadi harus ada standarnya dong. Gitu. Dan ya sorry ya,
Sistem ini istilahnya justru meninggikan harkat kita sebagai komposer, supaya kita jangan seperti, ya mohon maaf, jangan seperti nagih-nagih kredit panci gitu loh, lo bayar gue, lo bayar gue, lo bayar gue. Jangan gitu, karena udah ada wadahnya. Ya, dan ibu saya itu berteman dengan musika itu sejak dari bapaknya, jadi itu sudah seperti family best friend. Dan memang ibu saya sudah percayakan semua ke musika, ke Wami. Jadi ya mari kita kepala dingin lah gitu ya. Semua itu teman. Komposer kalau nggak ada penyanyi, siapa yang mau nyanyiin? Penyanyi kalau nggak ada lagu, bagaimana dia bisa mengekspresikan teknik nyanyinya sehingga dia jadi hasil akhirnya terkenal. Penyanyi dan komposer kalau nggak ada pemain band musisi, nggak bisa end resultnya tidak bisa optimal. Jadi kita berteman lah semua. Seperti saya berteman dengan Anda sekalian, ya kan? Kita sama-sama kolaborasi cantik lah. Mungkin ini 7 hari sendiri Inul juga ikut andil dalam mengurusi acara ini, seperti apa sih? Justru beliau itu yang paling utama, yang paling semangat, yang paling maju duluan, yang paling action duluan. Ya memang demikianlah cintanya dia sama Eyang. Nah makanya memang juga mungkin waktu Eyang sakit kami memberikan keleluasaan bagi dia, karena saya mesti empati. Ibu saya tuh cintanya sama siapa, dia bahagianya sama siapa. Jadi ya kita tarik ulur ya jadinya. Nah memang ya hari-hari akhirnya memang ditemani, dan saya yakin sih dia berbahagia ya dengan majunya Inul tentunya. Artinya memang hari ini sendiri seperti kayak ikut repot juga Inul dalam banget acara hari ini. Banget. Saya mungkin tidak cukup dengan berterima kasih gitu. Banget. Saya nggak minta, beliaunya aja yang berinisiatif seperti itu. Jadi ya saya jadi tubuh Eyang boleh dikubur, tapi jiwa dan rohnya itu masih membara di kalbu saya. Saya kadang-kadang tuh suka kewalahan gitu. Jadi kalau kayak kalau handphone itu yang jelek kan cuma kecil gigabyte-nya ya. Ini yang bagus. Nah dia mau ditransfer ke sini gelagapan. Saya kayak orang tenggelam gitu karena dia kapasitasnya gede. Saya belum berapa. Tapi ya karena dia dinyatakan tamat kemarin sama sang penentu, siapa yang bisa nawar. Tapi tugasnya ya insya Allah kami akan lanjutkan ya semampu kami. Bu Betty, di hari ke-7 ini dengan beliau sudah tidak ada di rumah, bagaimana sih dengan kondisi rumah sendiri, dan Bu Betty sekarang merasakannya seperti apa di hari ke-7 ini? Saya tuh sebetulnya pengen nangis, tapi kayaknya nggak dikasih kesempatan nih. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 nih disamperin nih sama sehari 3 kali. Jadi ya masa saya kalau ngomong gitu mesti nangis depan kamera kan nggak enak. Gak apa-apa juga. Jangan, karena kalau saya nangis jadi nggak bisa fokus, tidak bisa memberikan atau menyambungkan message, pesan yang ada di kehidupan dia. Karena menurut saya kehidupan dia tuh penuh dengan makna pesan. It seems like God is talking to me and God is talking to manusia. Seberapa cinta yang terhadap mesin hadir, seberapa cinta ya terhadap anak yatim, sehingga mereka hari ini juga ikut hadir juga mendoakan yatim. Ya kalau anak yatim itu yang nggak cuman istilahnya yang mungkin sehari-hari, tapi Anda bisa lihat bagaimana dia melihat anak-anak muda yang punya talenta itu benar-benar dibina lah gitu. Contohnya aja dulu tahun 68 itu kan musimnya Ida Royani, Vivi Sumanti, Emilia Contessa itu masih pada pakai kaos gitu, kalau kaos kaki, kalau
kalau nyanyi. Nah itu dikumpulin ke ibu saya kan dulu rumahnya di Jalan Sukabumi bekas garasi orang, dijadiin rumah sama dia. Jadi kalau penyanyi cilik ini datang, ayo tidur tempat tidur dia, saya sama adik saya di sofa. Ya gitu. Tapi kan saya kan tidak boleh menilai dari angle negatif thinkingnya kan. Kita mesti positif thinking. Tapi yang dirasakan ketika sampai rumah gitu, biasanya ada ya. Sekarang mungkin suasananya berubah dan kebiasaan-kebiasaan yang beliau lakukan. Ya sebetulnya sih istilahnya kalau kayak orang mabok, saya mabok gitu karena saya mesti beradaptasi ya dengan kondisi seperti itu. Cuman ya nggak boleh terlalu meleleh lah gitu ya. Ya life is go on gitu. Tante pada saat akhirnya memilih dikebumikan di Taman TPU Tanah Kusir di area makam pahlawan itu apa permintaan dari Eyang? Sebetulnya itu bukan Taman Makam Pahlawan loh Mbak. Jadi itu sebetulnya adik saya punya 3 kapling di situ. Di situ ada mertuanya. Nah kemudian dia punya 2 kapling lagi. Nah ternyata dia pernah ngobrol sama adik saya Ella. Mbak, Dek, aku di tengah ya. Gitu. Jadi memang percakapan tentang kubur mengubur itu memang udah lama gitu. Cuman saya kan berpikirnya ya seniman kali lagi arahnya ke situ gitu kan. Saya ini kan bukan anak aja, saya managing director Titi Puspa Management, tapi juga saya harus kayak jadi sparring partnernya dia gitu. Kalau dia mau bicara kemana kita harus ikutin, bicara kemana saya harus ikutin. Tapi kadang-kadang juga untuk ya istilahnya sekarang ini kan the new world, the new type of business, the new regulation, the way of thinking. Nah itu adaptasi dan saya sering ya ngajarin pelan-pelan lah gitu. Mbak udah pernah dimimpin Eyang? Hah? Udah pernah dimimpin Eyang? Belum. Nanti nggak sih? Belum, suami saya tadi malam habis tahajud terus pagi-pagi jam 5 aku lihat mama katanya ngapain lagi menuju ke apa nih gedung ini PT IKA lagi menuju ke PT IKA katanya. Hai Mom Ya, ada putih-putih Bu. nggak tahu deh pokoknya dia bilang tuh mama lagi menuju ke PT IKA. Oke, berarti terakhir Tapi saya nggak dimimpiin belum belum ya. Tapi masih mengharap dimimpin ya. ya walau alam lah. Terakhir Bu, mungkin apa sih yang mau disampaikan mungkin almarhum di sana yang paling nggak sopan dari Bapak itu sendiri, apa sih yang mau disampaikan? Apa yang ingin disampaikan mungkin doa dan harapan mungkin ya sebagai anak gitu. Mungkin almarhum di sana juga mungkin melihat ya jadi mudah-mudahan tentunya mama bahagia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, bertemu dengan orang-orang yang dia pernah cinta, bertemu dengan bapak ibunya. Karena tanggal 24 itu habis dari Musika Berbagi itu pulang itu dia juga ngomong tanggal 24 loh ya, itu kan sakitnya 26 24 tuh dia bilang Mbak, aku dikuburin di sampingnya bapak ibuku aja ya katanya gitu. Terus aku diam aja, ini arah ngomongnya mau kemana nih dalam hati gue gitu kan. Tapi kesian ya kamu nanti kejauhan, jawab sendiri. Udah kerasa. dan berpakaian putih-putih juga ya Bu. Putih-putih kan terakhir itu foto yang itu tanggal 24 loh. Iya. Bukti loh itu 87 tahun karena itu tanggal 24 Maret itu. Oke. Oke.